Keterlaluan di tengah niat mulia Kang Deddy untuk membantu rakyat membereskan pejabat nakal, membasmi preman, dan membuat maju Jawa Barat. Kini Kang Deddy telah mendapatkan ancaman pembunuhan. Dan jahanamnya, ancaman pembunuhan ini bukan hanya ditujukan pada Kang Deddy, namun juga pada anak Kang Deddy. Ya, ancaman ini telah diberikan pada saat Kang Deddy melakukan live YouTube kemarin. Sang pengancam adalah pemilik akun dengan nama Wowo dan Deddy Mulyadi, orang sesat. Dia telah mengatakan, "Saya akan memberi uang sebesar 600 juta untuk siapa saja orang dari Jabar yang mau membunuh Deddy Mulyadi dengan cara apa saja. Ayo bicara, siapa yang mau?" Dan dia telah melanjutkan dengan ancaman sebagai berikut. "Saya sudah muak. Hei Deddy Mulyadi, tunggu saja tanggal mainnya. Saya akan meledakkan tempat tinggal Anda. Saya akan menyuruh seseorang menculik anak Anda. Deddy Mulyadi, semoga lu tiba-tiba dari belakang dihabisi, ditusuk dengan pisau sama orangku. Tunggu nanti 2 bulan lagi saya akan melakukan aksi. Sekarang saya sedang merakit sebuah bom. Tunggu saja nanti 2 bulan lagi. Saya benar-benar gak main-main. Saya akan melakukan aksi teror kepada Anda. Dan sekarang saya lagi melakukan proses membuat bom rakitan yang saya isi dengan paku." Dan dia juga telah mengancam akan membuat Jawa Barat menjadi neraka dan Cianjur adalah sasarannya. Tulis pengancam tersebut di dalam live Kang Deddy selama 30 menit tanpa henti. Wah, sungguh jahanam ya. Namun hebatnya, Kang Deddy tidak gentar sedikit pun dan telah menanggapi ancaman ini dengan tenang dan santai. Iya, kalau saya sih sudah sejak saya jadi bupati udah terbiasa ya, diancam dibunuh, diancam diculik, diancam apapun, dan itu kan bagian dari dinamika resiko seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya banyak melakukan langkah-langkah yang dianggap merugikan beberapa pihak, ya pasti ada orang yang tidak suka. Orang tidak suka itu bisa jadi ada dua, satu serius, kedua iseng. Tetapi dalam problem seperti ini kan kita tidak bisa dianggap terlalu serius, juga tidak bisa dianggap terlalu besar. Ya nanti saya mau kaji lah apa yang harus saya lakukan terhadap ancaman-ancaman seperti ini. Apakah harus lapor atau tidak dilaporkan? Nanti saya lihat, saya pelajari dulu untung dan ruginya langkah-langkah yang saya lakukan. Namun tentu saja Pemprov Jabar tidak menerima begitu saja. Saat ini pengamanan untuk Kang Deddy akan diperketat dan pelaku tersebut sedang diburu oleh aparat. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian terkait ancaman pembunuhan yang diterima oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Saya kira kita kan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kita restart ya, jadi kita kembalikan ke hukum yang berlaku, dan saya kira ada aparat penegak hukum, dan tentu kami pun di internal akan melakukan konsolidasi untuk memastikan semua baik-baik saja. Kalau niatnya baik, inamal amalu biniat. Wah, sangat keterlaluan ya. Dan sebelumnya juga sebetulnya Kang Deddy sudah mendapatkan ancaman yang sangat serius dan sangat banyak dari beberapa ormas. Tahu Kang Deddy KDM, saudara-saudara? Tidak. Siapa dia? Tidak tahu. Katakan sekali lagi, siapa dia KDM itu? Menurut saya, dia adalah penjahat. Dia adalah pengkhianat. Dia adalah orang yang sosialis. Akan tetapi dalam prakteknya dia telah memutus leher kita. Saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi apa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Pak Deddy Mulyadi tidak mengurangi rasa hormat saya, ya kan? Saya undang Pak Deddy Mulyadi untuk kita diskusi bersama-sama, membangun Jawa Barat, libatkan kami ormas untuk menjadi garda terdepan, membantu Bapak untuk membangun Jawa Barat. Ya, saya sampaikan di sini, saya tantangan terbuka untuk diskusi aktif. Ya, diskusi aktif, ayo kita ngobrol. Ya, jadi jangan masyarakat itu menstigma ormas seakan-akan, kenapa? Statement Bapak itu bagi kami menyesatkan, Pak. Ya kan, menyesatkan, untuk itu menyesatkan yang satu itu, Pak. Ya.
Tapi ayo kita ngobrol. Saya undang Bapak. Ya kan? Diskusi. Bapak biasanya kalau ini kan ya saya undang resmi Pak di kantor kami Pak. Di DPD Grip Jawa Barat. Kita diskusi Pak. Tong wani-wani curap carek menta THR. Kumamun anak pemajikan aing teu nyatu. Mane genap oroga gaji, sok buka lapangan kerja. Lain curap carek menta THR. Kumamun anak pemajikan aing teu nyatu, rek tanggung jawab maneh. Tah sakitu pikirkeun cing asak lawan curap carek. Tadi Pak Sekjen sudah sampaikan, perintah Ketua Umum, kita masyarakat punya hak yang sama. Kalau pemerintah membentuk Satgas pemberantasan preman, Satgas Mafia Preman atau apa namanya, kita DPP dan DPD Grip Jaya juga membentuk Satgas Preman Birokrasi. Jadi kalau nanti di provinsi, di kabupaten kota teman-teman para ketua DPC, kalau ada maling-maling birokrasi, ya, ada tikus-tikus birokrat dan ditemukan ada pengelolaan keuangan daerah tidak betul, kita garda terdepan yang akan membawa mereka masuk ke dalam penjara supaya mereka tahu rasanya disebut preman nantinya. Ya. Jangan pernah takut. Ormas ini, kalau Pak Ketum bilang, ormas ini nempel sekali dengan Bapak Presiden terpilih 08. Jadi kita nggak perlu takut. Ya, hal ini terjadi karena seperti yang telah kita ketahui, Kang Deddy memang saat ini sedang melakukan operasi pembersihan premanisme di Jawa Barat. Ada banyak sekali oknum ormas preman yang sudah dibereskan oleh Kang Deddy. Jagoan Citiwul sudah ditangkap. Dan ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Semangat untuk seluruh rakyat Jawa Barat. Jangan pernah takut terhadap aksi preman. Kibarkan semangat kita, kepakan sayap. Preman itu kalau ditangkap pasti nangis. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi ini kabar terbaru untuk tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya setelah mendengar langkah hebat Kang Deddy ini? Teman-teman seneng nggak? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Bantu dong berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk Kang Deddy Mulyadi. Saya, pemerintah Provinsi Jawa Barat, bersedia mengeluarkan uang berapapun demi ketenangan rakyat Jawa Barat. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.